RI kepada atlet sepak bola untuk nomor 1 saudara J. Noah Izes untuk sepak bola, dan nomor 2 saudara Nathan Noel Romeo Chok Aon untuk sepak bola. Dan selanjutnya untuk profil. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus mengenai updatean pemain keturunan. Oke, kita sudah mengetahui kemarin bahwa untuk surat keputusan Presiden mengenai kewarganegaraan dari sosok J. Idas dan juga Nathan Choa On itu sudah terbit. Artinya saat ini kedua pemain ini tinggal menunggu waktu saja untuk disumpah menjadi WNI. Nah, kemarin sempat menjadi perdebatan tanggal 10 itu adalah batas akhir untuk pendaftaran di Piala Asia. Nah, sedangkan kita masih melihat bagaimana sosok Justin Hubner, kemudian sosok Nathan J. Idas, apakah secara legal formal itu sudah bisa menjadi bagian Timnas Indonesia, dan ini pun akhirnya sudah mendapatkan titik terang. Saya mendapatkan kabar terbaru bahwa sebenarnya untuk pendaftaran ini masih bisa dikejar. Nah, ini menjadi angin segar sosok Justin Hubner yang sudah disumpah menjadi WNI, kemudian semoga saja untuk pindahan federasinya juga selesai. Kemudian juga sosok J. Idas dan juga Nathan ini semoga saja juga menjadi bagian dari Timnas Indonesia untuk disumpah WNI. Nah, kemarin sudah banyak juga yang DM kepada saya, sebenarnya jadwal untuk disumpahnya itu kapan bang? Sedangkan kalau kita melihat jadwal Piala Asia itu di awal Januari. Nah, untuk menjawab ini tentu saya melihat dari beberapa jadwal dari kedua pemain, karena saat ini pemerintah terkhusus PSSI ini sedang menunggu jadwal kedua pemain. Dan kalau melihat dari jadwal dari Venezia ataupun Swansea, di minggu-minggu ini mereka masih ada jadwal pertandingan. Bahkan sosok Nathan 2 hari yang lewat itu juga bermain bersama Swansea U21. Artinya memang kita tidak boleh juga mengganggu bagaimana agenda dia di klub. Tetapi sepertinya di tanggal 20-an kemudian di akhir atau di sekitar tanggal 25 kita akan mendapatkan sebuah kabar gembira. Tetapi kalau melihat bagaimana mode senyap PSSI saat ini, PSSI memang tidak mau dalam hal ini ingin mengutarakan ataupun membocorkan tanggalnya. Tetapi PSSI menginginkan ketika memang fix sudah ada jadwal baru itu akan diumumkan, dan biasanya ketika PSSI mengumumkan itu selang 2 atau 3 hari. Nah, ini artinya menjadi modal yang bagus. Yang jelas saya yakin sekali sosok Nathan dan juga J. Idas ini akan disumpah WNI di tanggal 20-an semoga saja ini segera terrealisasi, karena memang melihat bagaimana perkembangan terbaru ini memang harus segera PSSI ini ingin sekali segera agar prosesnya itu berjalan lancar dan bisa membela timnas di Piala Asia. Nah, itu untuk kabar sosok Nathan dan juga J. Idas dan juga Justin Hubner. Nah, kemudian saya melihat kembali bahwa ada beberapa berita di sini pun juga sudah diumumkan oleh PSSI terkhusus kepada Sintayong yakni memanggil 50 pemain yang akan dibawa TC. Ada nama-nama beken di sana. Striker sosok Ilyas Pasoyevic, kemudian sosok Stefano Lillipali juga dipanggil. Ada juga beberapa pemain lain yang memang sudah resmi dipanggil, Syahrian Abimanyu, Evan Dimas, itu semua dipanggil dari 50 pemain ini. Dan kita dari segi komposisi sebenarnya Sintayong ini sudah melihat beberapa nama yang memang cocok. Tetapi dengan adanya tambahan J. Idas, Nathan, Justin, ini diharapkan akan menjadi hal yang sangat bagus, dan tanggal 20 itu akan dimulai TC. Nah, menurut saya ini menjadi keputusan yang bagus karena Sintayong ini dengan persiapan yang kurang lebih setengah bulan untuk TC ini. Tetapi saya melihat jangan sampai dari TC ini ada beberapa kendala.
Contohnya dari segi pemanggilan pemain, saya ingin memberi argumen seperti ini. Timnas Korea Selatan ya saat ini memang sudah mengumumkan juga TC di tanggal 20 serempak dengan Timnas Indonesia. Dan Timnas Korea Selatan pun juga sudah mengumumkan bahwa sosok Son Heung-min ya, pemain andalannya itu bisa bergabung. Dan ini pun sudah dikonfirmasi oleh federasi dan juga website resmi dari Korea Selatan. Nah, kita tinggal menunggu bagaimana sebenarnya Indonesia bisa tidak seperti itu. Klub sekelas Tottenham Hotspur saja ya, itu bisa melepas pemainnya TC. Ingat ya, ini TC ya, TC bukan FIFA Matchday. Beda lagi, artinya di luar kalender FIFA Tottenham Hotspur itu bisa untuk mengizinkan pemainnya. Nah, bagaimana dengan para pemain timnas Indonesia? Ini sebenarnya bisa menjadi acuan bagi PSSI agar PSSI ini juga bisa melihat, oh sebenarnya kalau pemain-pemain timnas Indonesia itu berlaga di klub Indonesia, itu seharusnya lebih mudah lagi untuk melobi klub. Karena Federasi Korea saja bisa melobi Tottenham Hotspur. Nah, begitupun dengan bagaimana usaha PSSI untuk bisa ya memanggil sosok pemain lain seperti Rafael, Ivar, Marcelino, ya pemain-pemain yang sudah lama memang itu jarang sekali dalam hal ini mengikuti TC jangka panjang karena terkendala izin klub. Nah, ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi PSSI, jangan sampai nanti kalau ada beberapa kendala ya di pertandingan resmi ya di Piala Asia itu kita menyalahkan pelatih. Nah, ini yang memang harus persiapan teknis maupun non teknis ini harus diperbaiki. Karena jika tidak ya Indonesia, kalau kita berkaca mengenai pertandingan Irak, kemudian pertandingan melawan Filipina, itu memang banyak sekali kekurangan, dan di TC ini diharapkan itu bisa diperbaiki karena kita masih memiliki waktu yang banyak. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu teman-teman untuk kabar terbarunya. Semoga saja ya apa yang sudah menjadi acuan PSSI, apa yang sudah menjadi tujuan dari Sintayong untuk Piala Asia ini segera bisa terwujud dan Indonesia bisa maksimal di Piala Asia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan sosok bergabungnya ya sosok Zay, kemudian Nathan dan juga ATC Timnas Indonesia? Apakah kalian yakin nantinya Timnas Indonesia mampu untuk bersaing di Piala Asia? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.